Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang CPT. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek. Materi kita hari ini yaitu pembuatan metode. Mari diikuti dan silakan dibuka Visual Studio Code-nya ya. Ini adalah tampilan pekerjaan kita pada video sebelumnya. Sekarang silakan kita buat sebuah file baru. Ya di sini. Kemudian nama filenya adalah materi 2. Jangan lupa diberikan extensionnya yaitu .py. Enter. Kita mulai dengan pembuatan kelas. Kelas, kemudian namanya adalah siswa. Biasakan untuk penandaan sebuah kelas ya. Huruf pertamanya usahakan huruf kapital. Kemudian enter. Lalu kita masukkan yaitu kelas variabel. Nama variabel kita adalah jumlah siswa. Kita buat standarnya yaitu 0. Enter. Kemudian kita buat sebuah konstruktor def spasi underscore 2 kali ya. Kemudian init underscore lagi. Kemudian self kemudian nama, lalu adalah jurusan, dan buku. Oke, enter. Ya, jangan lupa di ujungnya kita berikan tanda titik 2 ya, enter. Kemudian kita masukkan properti daripada kelas kita ya. Self dot nama sama dengan nama. Enter, kemudian enter, kemudian self dot jurusan sama dengan jurusan. Lalu self dot buku sama dengan buku. Lalu supaya kita buat data nanti akan menghitung jumlah jumlah objek ya yang terbentuk dari kelas siswa ini ya. Kita buat di bawahnya yaitu siswa dot jumlah siswa sama dengan, atau kita buat nanti dia akan bertambah 1 ya, tambah sama dengan 1, enter. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah metode ya. Jenis metode yang pertama, gini kita buat dulu adalah objek ya, objek. Siswa 1 sama dengan siswa dalam kurung nama di sini ya. Formatnya seperti ini ya. Namanya adalah seperti biasa siswa kesayangan Bapak ya. Julham, jurusannya adalah RPL. Lalu si Julham ini punya buku jumlahnya misalnya 12. Enter, lalu siswa 2 sama dengan siswa. Namanya adalah Lili. Kelasnya RPL ya, data kita buat masih sama, jumlah bukunya misalkan 20.
Lalu siswa ketiga sama dengan siswa ya. Kemudian namanya Boboy. Lalu jurusannya adalah RPL dan jumlah bukunya adalah 19. Kita simpan jangan lupa. Nah, di sini kita sudah tadi buat konstruktor, lalu objek ya, lalu objek. Bagaimana caranya kita akan membuat metode ya? Metode yang pertama jenisnya itu adalah metode. Bapak berikan sebuah komentar ya, tanda komentar itu dalam Python adalah seperti ini. Contoh metode 1 ya, yaitu metode pertama adalah metode yang tidak memiliki argumen dan return. Apa itu maksudnya? Argumen ini artinya adalah sebuah nilai yang untuk diinput ya, diinputkan ke dalam metode kita, jadi dia tidak memiliki nilai yang untuk diinput dan tidak memiliki perintah untuk mengambil kembali nilai yang sudah dioperasikan ya, atau return. Ya tidak ada tanda return-nya di situ. Kalau di beberapa bahasa pemrograman itu disebut dengan void. Ya, artinya dia tidak memiliki nilai balik ya, void. Oke, jenis pertama contohnya yaitu kita buat sebuah metode ya, standar dengan def. Namanya adalah panggil nama. Dia sebuah metode yang tidak memiliki argumen dan tidak memiliki nilai return ya, namanya adalah panggil nama. Dalam kurung self. Diakhiri ingat dengan tanda titik 2 dan isinya apa? Print. Ya, isinya adalah print menampilkan nama saya adalah. Oke, titik 2. Siapa namanya? Self atau objeknya dot nama. Nah, itu nama nama metodenya yaitu panggil nama. Bagaimana untuk dijalankan? Nah, di bawah kita tinggal menjalankan dengan menulis. Misalnya yang akan menggunakannya adalah siswa 1 ya. Menggunakan metode panggil nama ini adalah siswa 1. Siswa 1 dot. Nah, ini ya sudah ada panggil nama dalam kurung tutup kurung. Enter. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Halo. Ya, ini ya sudah muncul nama saya adalah Julham. Nama saya ini dia. Ya, self nama. Karena yang menggunakan adalah siswa 1, yang mana siswa 1 itu namanya adalah Julham, maka akan muncul namanya adalah Julham. Kita tes untuk siswa 3 misalkan. Siswa 3 dot panggil nama sudah ada di sini. Oke, sangat gampang sekali. Kita simpan dan kita jalankan. Hasilnya adalah nama saya adalah Julham dan nama saya adalah Boboy. Ya, itu jenis yang pertama ya. Contoh lain dari metode yang tidak memiliki argumen dan tidak memiliki nilai return ini adalah contohnya lain ya. Mungkin setelah panggil nama kita mau buat panggil jurusan. Jurusan ya.
Save sama saja seperti tadi. Titik 2, kemudian print jumlah buku. Sorry ya, kita kasih tanda kutip jumlah buku. Kemudian kita kasihlah di sini self dot nama. Oke, kasih tanda koma lagi. Jumlah buku. Save nama. Kasih kutip lagi adalah titik 2, koma, self dot jumlah jurusan ya, sorry, bukan jumlah buku, tetapi adalah jurusan ya, sorry, jurusan. Jurusan self dot nama adalah self dot jurusan. Oke, enter. Kita simpan. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat. Siswa 1 lah ya. Siswa 1 dot panggil jurusan. Oke, enter, simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Nama saya adalah Julham, kemudian nama saya adalah Bobo, itu yang kedua ya. Lalu jurusan Julham adalah RPL. Sangat gampang sekali pembuatan metode ini ya. Itu yang pertama. Berikutnya kita berikan contoh yang kedua. Kita buat berikutnya jenis daripada metode. Contoh metode yang kedua. Apa itu? Yaitu metode yang memiliki argumen ya, atau artinya adalah nilai yang harus diinput argumen. Ya, jadi dia memiliki argumen saja. Tidak ada return ya Bapak buat sini. Tidak ada return. Artinya tidak ada nilai yang akan diambil kembali. Contohnya ya. Di sini def ya, namanya kita buat adalah tambah buku. Tambah buku. Ya. Apa itu isinya? Save. Kemudian tambah. Jadi ada sebuah variabel namanya adalah tambah. Ya. Jangan lupa tadi berikan tanda titik 2, lalu self dot buku. Dia akan bertambah dengan tambah. Artinya apa? Nanti ada sebuah nilai yang kita masukkan di dalam kurung ya. Mau nambah berapa bukunya ya? Nanti kita lihat hasilnya ya. Enter. Enter. Jumlah bukunya print self dot buku ya, self dot buku, simpan. Nah sekarang kita lihat hasilnya ya. Di sini siswa 1, oke, dot tambah buku. Tadi kita buat misalkan dia nambah buku 10. Enter. Lalu kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya. Jadi nama saya adalah Julham, jurusan Julham adalah RPL, jumlah buku
adalah 12. 22. Dari mana 22? Tadi buku dia 10 ditambah, tadi buku dia 12 ya, 12 ditambah dengan 10 buku baru. Mungkin kita robak sedikit ya, print jumlah buku ya. Jumlah buku sekarang adalah titik 2, koma. Ya, simpan lagi. Kita jalankan. Ya, nampak ya siswa sekalian, lihat. Ini ya, jurusan siswa RPA. Jumlah buku sekarang adalah 22 ya. Itu dari mana? Dari metode tadi yang menambahkan jumlah buku. Yang menambahkan jumlah buku ya. Kalau misal kita mau buat berkurang, ya bisa juga ya. Sama seperti ini. Contoh ya, yang kedua. Ditambah, sekarang dikurangi bukunya. Dev, kurang buku. Kurang buku ya. Jadi bukunya berkurang, self, koma, kurang. Titik 2, enter. Self, dot, buku. Ya, kurang sama dengan kurang. Artinya nilai komentar tadi, nilai argumen tadi lah yang akan mengurangi jumlah buku yang dimilikinya ya. Print dalam kurung self dot jumlah buku sekarang adalah self dot buku ya. Kita buat di sini misalkan siswa 3 ya. Siswa 3 dot kurang buku. Dia kurang bukunya 5 ya. Simpan. Lalu kita jalankan. Ya, jumlah buku sekarang adalah 14 ya. Artinya tadi jumlah siswa 3, bukunya awalnya 19 dikurang 5, maka hasilnya adalah 14. Oke. Ini kita betulin sedikit. Seharusnya bukan titik koma, tetapi adalah titik 2. Oke, kita lihat lanjutannya ya. Nah, sekarang kita tadi sudah buat 2 jenis metode ya. Metode jenis yang ketiga adalah metode yang memiliki return. Artinya dia memiliki nilai balik. Ya, Bapak buat argumennya dulu. Bapak buat komentarnya dulu. Contoh metode 3 ya. Metode yang memiliki return. Artinya nilai balik. Sekali lagi kalau dalam namanya misalkan nilai buku ya. Nilai buku. Nilai buku isinya adalah self. Lalu kita pasti butuh return. Namanya pula metodenya ada returnnya. Return self dot buku. Ya. Ini apa? Maksudnya dia mengambil kembali nilai buku ya. Nilai buku jumlahnya ada berapa. Setelah tadi dikurang, ditambah, kemudian ditambah
tampilkan. Lalu di dalam shelf buku itu isinya angkanya, isi bukunya tinggal berapa ya. Nah, ini bisa kita tampilkan. Simpan ya. Simpan dulu jangan lupa. Kita buat di sini siswa 3 print siswa, misalkan siswa 3 ya. Siswa 3 dot nama metodenya adalah nilai buku. Oke, kita simpan dan kita jalankan ya. Siswa ini, di dalam siswa tadi ada nilai yang disimpan di sebuah alamat di memori kita ya. Kalau misalkan mau kita tampilkan hasilnya, di dalam ini kita berikan tanda kurung. Kemudian kita simpan dan kita lihat lagi hasilnya seperti ini ya. Ini dia 14. Jadi siswa 3 nilai buku adalah 14. Kalau misalkan mau diganti, kita mau mencari nilai daripada buku di siswa 2 ya, misalkan seperti ini. Simpan. Kita jalankan ya, 20. Mungkin itu dulu pelajaran kita hari ini ya. Kita sudah mengenalkan 3 jenis metode yang dipakai dalam OOP Python ini ya. Yang pertama adalah metode yang tidak memiliki argumen dan tidak memiliki return ya. Kemudian tidak memiliki, kedua metode yang memiliki argumen atau artinya adalah nilai yang kita inputkan, dan metode yang memiliki return atau nilai yang bisa kita kembalikan ya. Oke siswa sekalian, kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Diikuti langkah demi langkah dalam video ini, mudah-mudahan bisa membantu siswa sekalian untuk memahami pelajaran khususnya yaitu PBU ini. Bapak akhiri, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.